Shalom saudara, tema kita hari ini adalah konsekuensi atas pilihan. Pembacaan saya akan bacakan dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 demikian. Apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sebab tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Menurut saya, semua hal bisa menjadi sebuah pilihan dan semua pilihan mengandung konsekuensi dalam segala hal. Kalau kita mau pergi, kita memilih mau pakai baju yang apa dan bagaimana. Ketika kita dalam pergaulan, kita juga bisa salah kalau pilihannya salah dalam pergaulan. Pilihan akan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita membaca perikop ini, kita mungkin berpikir bahwa ini sangat terhubung dengan pilihan hidup, bukan keselamatan. Tapi ternyata bukan. Ini dihubungkan dengan semangat pendahulu. Orang-orang yang diajar bagaimana supaya bisa hidup dengan benar, bagaimana supaya bisa hidup dengan pilihan yang tepat. Memang benar bahwa ketika kita mengambil sebuah pilihan, pilihan itu membuat kita melakukan apa yang kita pilih. Ini membuat kita berjuang dengan apa yang kita pilih. Maka kita perhatikan bersama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan apapun yang dapat kita kerjakan, lakukan dengan sekuat tenaga. Kata sekuat tenaga di sini dalam bahasa Ibraninya artinya kekuatan, daya, atau kemampuan. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Apa makna kata ini? Maknanya adalah kita harus bekerja, berjuang dengan dedikasi, tanpa setengah-setengah, apalagi dengan kemalasan. Memang menjadi sebuah tantangan kalau kita bicara tentang tanggung jawab, apalagi kewajiban. Rasanya kalau kewajiban itu bisa dilakukan dengan berat sekali. Tetapi kalau tidak dikerjakan, ini bisa mengacaukan. Setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang diberikan kepada kita adalah sebuah kesempatan untuk menunjukkan dedikasi kita. Maka jangan menunda, lakukan dengan segenap hati. Kerja keras bukan hanya tentang mencari nafkah, bukan hanya mencari nilai diri, tetapi juga mengabdikan diri kepada Tuhan dan sesama. Dengan bekerja sekuat tenaga, dengan melayani bersama dengan dedikasi yang tinggi, maka kita sedang menghargai berkat, talenta yang Allah berikan kepada kita. Bekerja dengan integritas dan komitmen yang baik. Dan kita menggunakan hikmat kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Kedua, kalau yang pertama tadi kita diajar untuk melakukan pekerjaan dengan dedikasi yang baik, maka yang kedua ada keterbatasan waktu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu kita tidak selama-lamanya, sangat terbatas. Dan kita sangat paham tentang hal ini. Sayangnya banyak orang baru menyesal ketika waktunya sudah lewat. Apakah kita mau bertanggung jawab dengan baik? Apakah kita melakukan pekerjaan kita dengan baik? Ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Waktunya terbatas. Lakukan dengan baik, lakukan sekarang. Ketika kita diberikan waktu, itu adalah sebuah anugerah. Ketika kita diberikan hidup, itu adalah sebuah kesempatan juga. Maka lakukan dengan sebaik-baiknya karena waktunya terbatas. Hal yang ketiga, pengkhotbah mengatakan tentang dunia orang mati. Dalam ayat yang 10, dunia orang mati ini menunjuk kepada Seol. Seol ini dalam pemahaman Yahudi kuno adalah tempat bagi jiwa orang mati. Ini bukan berarti neraka atau surga, tetapi sebuah tempat yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, di mana orang-orang yang sudah mati menanti. Karenanya pengkhotbah menekankan, dalam dunia orang mati, ketika kita sudah meninggal, maka kita nggak bisa melakukan pekerjaan apapun lagi. Waktunya terbatas, sehingga ketika kita mengalami kematian, kita sudah nggak bisa melakukan apapun.
Kalau kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bekerja, melayani, berkreasi, membuat perbedaan, maka ayat ini mengajak pembacanya untuk hidup dengan penuh semangat, bekerja keras dalam setiap kesempatan yang ada. Karena di Sheol, saat kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan hal-hal ini. Sehebat apapun kita, ilmu dan kemampuan yang ada, sebagus apapun, kalau sudah selesai di dunia ini, tidak ada lagi kesempatan kedua. Cuma ini kesempatan yang kita punya, maka berjuanglah, lakukan tanggung jawab dengan baik, lakukan pelayananmu dengan baik, dan Tuhan akan terus memberkati dan menyertai kita. Sesungguhnya, kita bekerja melayani itu menjadi sebuah kesempatan. Tetapi itu bukan karena kebutuhan kita. Ini kebutuhan iman kita. Kita melakukan semuanya dengan baik. Kedua, ini merupakan tanggung jawab kita kepada Allah. Menghargai berkat-berkat, karunia, talenta yang Allah berikan kepada kita. Dan ini yang paling penting. Ketika Tuhan memberikan perintah, kesempatan, kita bekerja bersama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk menunjukkan kualitas yang baik. Kita diutus oleh Tuhan, kita diperlengkapi oleh Tuhan, dan kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita suka mendengar, lakukanlah apa yang menjadi bagianmu, sisanya biar Tuhan yang selesaikan. Oh, ini enak sekali. Masalahnya kita suka bagian belakangnya saja, biar Tuhan yang selesaikan. Nggak bisa seperti itu. Kerjakan bagianmu dengan benar, dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan hikmat, dengan akal budi, sehingga kita bekerja tidak sembarangan, kita lakukan yang baik. Sisanya baru Tuhan yang perlengkapi apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, kita bekerja, kita melakukan banyak sekali aktivitas kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Kita mau mengerjakannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita diutus oleh Tuhan, maka kita perlu persiapkan dengan baik. Ada saat waktu kita terbatas dan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Pada saat itu sudah selesai. Sekarang ketika kita masih diberi kesempatan hidup, lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan baik, lakukan pekerjaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk diperlengkapi terus oleh Tuhan. Sebuah perkara kecil akan terus bertambah semakin baik, semakin besar ketika kita melakukannya dengan kesungguhan. Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan begitu banyak kelengkapan-kelengkapan kepada kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membuat dan membentuk kita mampu melakukan yang terbaik, tetapi butuh kesediaan dari diri kita, sehingga ketika kita memilih berjalan bersama dengan Allah, kita menyediakan diri kita bekerja dengan baik. Tuhan akan terus perlengkapi, kita perlu menyediakan diri, lalu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Hari ini kami mau berjuang bersama dengan Tuhan, melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Tolong kami, perlengkapi kami, dan berkati kami dalam melakukan tanggung jawab kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.